Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Seringkali di dalam perjalanan hidup keluarga terasa berat, tetapi iman yang dijadikan dasar di dalam hidup keluarga akan memampukan keluarga tersebut menemukan mutiara di dalam keluarganya dengan meneladan keluarga kudus Nazaret yang mengutamakan cinta kasih di dalam hidupnya. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau berkenan memberikan kepada kami keluarga kudus sebagai teladan yang unggul. Semoga kami meneladannya dalam keutamaan hidup berkeluarga dan dalam ikatan cinta, agar kami layak menikmati dengan penuh sukacita anugerah hidup abadi di dalam rumah-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik sekalian yang terkasih, selamat merayakan pesta keluarga kudus di Nazaret. Menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keluarga Katolik dimanapun kita berada mestinya belajar dari keluarga kudus di Nazaret. Di dalam bacaan pertama dari kitab Kejadian kita diingatkan akan karya keselamatan Allah yang dirintis melalui perjanjian Allah dengan Abraham. Allah sepenuhnya memperkasai, menentukan dan memenuhi perjanjian itu, meskipun kendati di dalam perjalanan ada pasang surut di dalam kepercayaan seorang Abraham kepada Allah, tetapi ia dengan penuh iman yang sama, ia tetap setia berpegang teguh pada janji yang dijanjikan Allah kepadanya. Abraham tetap mempercayai nubuat itu. Kepercayaan Abraham tidak sia-sia, dan peristiwa ini menegaskan bahwa karya penyelamatan Allah tidak pernah dibatalkan, karena daripadanya lah kelahiran Yesus telah dipersiapkan. Dari Kejadian kita diingatkan bahwa sebagai orang beriman jangan takut. Sebagai orang beriman kita harus yakin dan jangan setengah-setengah. Kita mesti berani meninggalkan segala sesuatunya yang menjauhkan kita dengan Allah. Di dalam surat kepada orang Ibrani dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa kita sebagai orang beriman mestinya meneladan Abraham yang menjadi teladan bagi kita semua untuk beriman kepada Allah. Abraham taat dan pergi ke tempat yang mungkin dia belum tahu, tidak tahu arah kemana, tetapi ia percaya bahwa Tuhan akan mendampingi dan membimbing ia. Karena imannya pula ia bersama Sarah mendapatkan seorang anak di usia tuanya dan mendapatkan usia tua. Dan di luar dugaan, ternyata ketaatan dan kesetiaan di dalam iman. Ia pernah diminta untuk mengorbankan anak satu-satunya, namun ia taat untuk melakukannya dan percaya dalam kuasa Allah yang begitu istimewa di dalam hidupnya. Seringkali di dalam keluarga kita inginnya mengatur semuanya semau dengan pikiran kita. Kita tidak memikirkan tentang visi, misi di dalam keluarga. Seringkali yang ingin kita tuangkan adalah keinginanku dan bukan keinginan sebagai keluarga. Keinginan sebagai keluarga mestinya selalu dikomunikasikan, selalu dibicarakan, selalu ada kata maaf ketika ada salah, dan berani untuk memaafkan. Seringkali yang menjadi sulit di dalam keluarga ialah memaafkan dengan tulus ikhlas.
menghormati hak-hak anak, menghormati dan menghargai keputusan orang tua. Seringkali kita merasa bahwa kita mempunyai hak untuk mengatur bagaimana keluarga saya, anggota keluarga saya harus bertindak dan berjalan. Tetapi hari ini kedua bacaan ini mengatakan bahwa orang yang beriman pasti mendasarkan hidupnya pada kasih dan bukan pada kehendak salah satu anggota keluarganya. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Di dalam Injil Lukas ada begitu banyak tanggapan mengenai kehadiran Yesus. Ada yang mengatakan bersyukur karena boleh melihat langsung dan mengatakan, Tuhan, sekarang aku sudah siap menghadap Engkau. Ada yang bersuka cita karena di dalam masa tuanya ia bertemu dengan Tuhan yang dijanjikan. Sukacitanya penuh dan akhirnya ia pun bersedia untuk diambil nyawanya, untuk kembali kepada Bapanya. Saudari-saudaraku yang terkasih, pertemuan dengan Yesus membawa sukacita dan ada begitu banyak reaksi, ada begitu banyak aksi ketika mengalami perjumpaan secara langsung dengan Tuhan. Kira-kira apa aksi kita ketika Tuhan hadir di dalam keluarga kita? Di dalam keterbatasan kita dituntut untuk menjadi terang dan cahaya. Jadikanlah hidup kita berkat. Semoga berkat Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Iman yang benar selalu didasarkan pada kasih, dan keluarga akan selalu aman ketika didasarkan pada iman yang sama. Belajarlah dari keluarga kudus di Nazaret agar keluarga kita selalu aman dan setia pada rencana Allah. Selamat beraktivitas, selamat berpesta keluarga. Ingatlah, memaafkan dan meminta maaf adalah kunci persatuan di dalam hidup keluarga.